Istaqimu wa'tadilu. Lurus dapatkan shaf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah. Sidang solat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Ustaz Reda Al-Kautsar hafizallahu taala dengan tema kajian fikih i'tikaf. Dan terus kami ingatkan bagi jamaah yang membawa anak agar dapat menertibkan anak-anaknya selama kajian berlangsung demi kenyamanan kita bersama. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang dituntut untuk dilakukan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, adalah melaksanakan ibadah i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ya'takifu 10 awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi SAW, beliau senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa pembahasan penting yang berkaitan dengan ibadah i'tikaf. Yang pertama, pengertian i'tikaf. Al-i'tikafu syar'an mulazamatu masjidin wal iqamati fihi biniyatil ibadah wat taqarrub ila Allah Ta'ala. I'tikaf pengertiannya adalah menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan penjelasan tentang tujuan hakikat dari disyariatkan ibadah i'tikaf. Kata beliau rahimahullah, fa ma'nal i'tikafu wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'iq 'anil khalaiq littisali biqidmatil khaliq. Makna daripada i'tikaf dan hakikat daripada i'tikaf adalah mengurangi interaksi dengan manusia, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tujuan dari disyariatkan i'tikaf adalah agar kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beriktikaf, interaksi dengan manusia lebih banyak kita lakukan daripada beribadah kepada Allah, maka tidak tercapai tujuan dari i'tikaf. Saya ulangi lagi, ketika kita beriktikaf, interaksi yang kita lakukan dengan manusia lebih banyak daripada beribadah kepada Allah, maka tidak tercapai tujuan i'tikaf. Karena tujuan daripada i'tikaf adalah mengurangi interaksi dengan manusia sehingga kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita beriktikaf, ngobrol kita lebih banyak daripada ibadah, maka tidak tercapai tujuan iktikaf. Sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, itu pengertian dari i'tikaf dan hakikat dari disyariatkan i'tikaf. Pembahasan yang kedua, al-i'tikafu masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. I'tikaf itu disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mempergauli istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang disyariatkan i'tikaf. Kemudian di antara hadis Nabi SAW yang menjadi dalil disyariatkan i'tikaf, sebagaimana hadis yang telah kita baca di awal tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana ya'takifu al-ashra awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma ya'takafa azwajuhu min ba'dih. Adalah Nabi SAW, beliau senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Nabi SAW wafat. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, istri-istri Nabi SAW juga melakukan ibadah i'tikaf. Kemudian yang ketiga, al-i'tikafu fil masajidi min alamatil iman. Ketika kita melaksanakan i'tikaf di masjid, itu merupakan salah satu tanda benarnya keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hanyalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Salah satu bentuk dari memakmurkan masjid adalah dengan melaksanakan ibadah i'tikaf di masjid. Maka oleh karena itu, ketika kita memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan i'tikaf di dalamnya, itu merupakan salah satu benarnya keimanan kita kepada Allah dan benarnya keimanan kita kepada hari akhir. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, perkara yang keempat, al-aslu fil i'tikafi annahu sunnah wa laysa biwajibin. Hukum asal i'tikaf itu adalah sunnah, bukan wajib. Akan tetapi i'tikaf itu menjadi wajib ketika kita memiliki nazar untuk beriktikaf. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis tentang Umar bin Khattab. Dia pernah bertanya kepada Nabi, dia mengatakan, kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki nazar ketika zaman jahiliyah. Umar mengatakan, di zaman jahiliyah aku memiliki nazar wahai Rasulullah, ingin beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aufi binadrik. Wahai Umar, tunaikan nazarmu. Hadis ini dalil bahwasanya
i'tikaf itu secara hukum asal adalah sunnah, menjadi wajib ketika kita bernazar untuk beriktikaf. Sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu yang keempat. Yang kelima, la yakhtassu al-i'tikafu bi zamanin muayyan. I'tikaf itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Artinya i'tikaf itu boleh dilakukan kapan saja. Di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan lebih ditekankan untuk dilakukan i'tikaf. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan wa dhahaba asy-Syafi'iyyatu ila annahu sunnatun muakkadah. Pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahawa i'tikaf itu sunnah yang sangat ditekankan fi jami'il awqat, pada setiap waktu. Wa fi al-ashri awakhir min Ramadan akadu ikhtidaan bi Rasulillah. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan i'tikaf. Kenapa? Ikhtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa talaban li lailatul qadar, dan untuk mendapatkan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Wa qala al-Hanabilatu, mazhab Hambali mengatakan annahu sunnatun fi kulli waqtin, bahwasanya i'tikaf itu disunnahkan pada setiap waktu. Wa akaduhu fi Ramadan, dan lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Wa akaduhu fil ashri awakhir minhu, dan sangat ditekankan lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Paham atau tidak? Jadi kesimpulannya, al-i'tikafu la yakhtassu bi zamanin muayyan. I'tikaf itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Artinya kapan saja kita boleh beriktikaf. Tetapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk kita melakukan i'tikaf. Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khaslan hafizahullahu taala, beliau pernah menyampaikan, ketika seseorang masuk masjid, dia akan dapat pahala i'tikaf ketika dia berniat i'tikaf. Contoh misalnya, ketika ada seseorang berdiam diri di masjid, menunggu datangnya waktu zuhur, dia akan dapat pahala i'tikaf ketika dia berniat i'tikaf. Ketika dia berdiam diri di masjid, menunggu datangnya waktu zuhur, dan dia tidak berniat i'tikaf, dia tidak dapat pahala i'tikaf, cuman dia dapat pahala menunggu datangnya waktu solat. Demikian pula ketika kita berada di masjid malam hari ini mendengarkan kajian. Ketika kita berdiam diri di masjid mendengarkan kajian, kita berniat i'tikaf, maka kita akan dapat pahala i'tikaf. Dan kita akan dapat pahala mendengar kajian. Tapi ketika kita berdiam diri di masjid dan kita tidak berniat i'tikaf, kita cuma dapat pahala mendengar kajian tapi tidak dapat pahala i'tikaf. Karena i'tikaf itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Sehingga tidak secara otomatis ketika kita masuk masjid dapat pahala i'tikaf.
kita dapat pahala i'tikaf ketika masuk masjid, ketika berdiam diri di masjid, ketika kita berniat i'tikaf. Kalau kita masuk masjid, berdiam diri di masjid, tidak berniat i'tikaf, maka kita tidak dapat pahala i'tikaf. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' beliau juga pernah mengatakan, al-i'tikafu sunnatun bil ijma' wa la yajibu illa bin nadhri bil ijma' wa yustahabbu al-iktharu minhu. I'tikaf itu sunnah hukumnya menurut ijma' para ulama. Dan tidak wajib kecuali bagi orang yang memiliki nazar untuk beriktikaf. Wa yustahabbu al-iktharu minhu, dan disunnahkan untuk kita memperbanyak ibadah iktikaf. Kalau kita buka kitab Al-Tibyan karya Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi dalam kitab tersebut beliau menyebutkan setiap kali kita masuk masjid hendaklah kita berniat untuk i'tikaf. Wa yustahabbu wa yata'akkadu istihbabuhu fil ashri awakhir min syahr Ramadan. Dan disunnahkan dan sangat ditekankan untuk dilakukan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana penjelasan yang telah kita sampaikan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama kita harus berdiam diri di masjid sehingga kita bisa dapat pahala i'tikaf. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama kita harus berdiam diri di masjid sehingga kita bisa dapat pahala i'tikaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wa amma aqallu al-i'tikafi fas-sahihu alladhi qata'a bihi al-jumhur annahu yustaratu lubsun fil masjidi wa annahu yajudu al-kathiru minhu wal qalilu hatta sa'atin aw lahdhatin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun waktu minimal i'tikaf, pendapat yang kuat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh jumhur ulama adalah cukup menetap di masjid dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang sebentar, meskipun sejam atau sebentar saja. Jadi i'tikaf itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Walaupun kita berdiam diri hanya sebentar di masjid, ketika kita berniat i'tikaf maka kita dapat pahala i'tikaf. Syekh bin Baz rahimahullah juga menyebutkan perkataan yang semakna dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan al-i'tikafu huwa al-muqsu fil masjidi li ta'atillahi ta'ala sawa'un kanat al-muddatu kathiratan aw qalilatan. I'tikaf itu pengertiannya adalah menetap di masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang sebentar. Jadi i'tikaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan i'tikaf itu tidak dibatasi dengan zaman tertentu. Kapan saja kita boleh beriktikaf, berapa lama pun boleh kita beriktikaf di masjid, walaupun hanya sebentar. Ketika kita masuk masjid berniat iktikaf, maka kita dapat pahala iktikaf. Kemudian pembahasan yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syurutu sihhatil i'tikaf. Syarat sahnya i'tikaf. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah
berakal, yang ketiga tamyiz atau mumayyiz, yang keempat adalah niat. Pembahasan tentang niat tadi kita sudah sebutkan penjelasan Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khathlan hafizahullahu taala, bahwa i'tikaf itu adalah ibadah mustaqillah, dia merupakan ibadah tersendiri. Maka ketika kita masuk masjid, berdiam diri di masjid dalam rangka menunggu waktu salat atau mendengarkan kajian, maka hendaklah kita berniat beriktikaf. Dan kita beriktikaf, niatnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku pada semua amal ibadah yang kita lakukan. Kita beribadah tujuannya bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, dan itu tidak boleh. Ketika kita beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata, maka itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka kami akan berikan kenikmatan dunia itu. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang di hari kiamat Allah tidak memberikan pahala dari amal kebaikan yang mereka lakukan, kecuali yang akan Allah berikan untuk mereka adalah azab api neraka. Maka kita beribadah kepada Allah, semua amal ketaatan yang kita lakukan tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, karena nikmat dunia adalah sesuatu yang sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Maka oleh karena itu tidak boleh kita beribadah kepada Allah tujuan utama agar rizki kita dimudahkan oleh Allah. Tidak boleh. Kita beribadah tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dunia ini sesuatu yang sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia itu adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah daripada sehelai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kenikmatan dunia itu kepada orang kafir. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, ketika nikmat dunia adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah, maka Allah tidak berikan nikmat dunia itu kepada orang kafir. Ketika Allah beri nikmat dunia kepada orang kafir, melebihi nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang yang beriman, memberikan penjelasan kepada kita bahwa dunia adalah sesuatu yang sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak boleh kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan tujuan yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan dunia. Tidak boleh kita berdakwah tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tidak boleh kita memberikan motivasi kepada anak kita untuk menghafal Al-Quran semata-mata tujuannya untuk mendapatkan nikmat dunia. Tidak boleh. Kita beri motivasi kepada anak kita untuk hafal Quran. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan nikmat dunia. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, i'tikaf itu sah dilakukan di masjid. Jadi tidak boleh i'tikaf bukan di masjid. Tidak boleh i'tikaf di rumah. I'tikaf itu sah dilakukan di masjid. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang
apakah i'tikaf itu boleh dilakukan di semua masjid? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya i'tikaf itu sah dilakukan di masjid yang dilaksanakan solat jamaah dan dilaksanakan solat Jumat. Konsekuensi dari, perhatikan baik-baik, konsekuensi dari pendapat yang pertama ini, kalau ada orang i'tikaf di masjid yang tidak dilaksanakan solat Jumat, sah i'tikafnya? Tidak sah, berdasarkan pendapat yang pertama ini. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan i'tikaf itu sah dilakukan di semua masjid, termasuk di masjid yang tidak ada solat Jumatnya. Kalau bahasa kita, musolla. Dan ini pendapat jumhur ulama. Baik. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. I'tikaf itu sah dilakukan hanya di 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Konsekuensi dari pendapat yang ketiga ini, ketika kita beriktikaf di selain 3 masjid itu, sah iktikafnya? Tidak sah. Dari 3 pendapat ini, mana pendapat yang rajih? Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khazlan hafizahullah, beliau berkata, wal qawlu rajih anna ad-dhabita fil masjidi alladhi yasihu fihi al-i'tikaf huwa alladhi tuqamu fihi al-jama'ah wa la yustaratu an yakuna masjida jumu'atin. Kata beliau rahimahullah, pendapat yang rajih bahwasanya masjid yang sah untuk kita beriktikaf di dalamnya adalah masjid yang ditegakkan solat jamaah dan tidak disyaratkan di masjid yang dilaksanakan solat Jumat. Berarti pendapatnya jumhur para ulama. Paham atau tidak? Dah. Nak bingung kan? Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan iktikafnya perempuan? Apakah boleh perempuan itu iktikaf di tempat salat yang ada di rumahnya? Kita di rumah kan punya tempat salat. Apakah boleh wanita iktikaf di tempat salatnya di rumah? Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, fadhahaba jumhuru wasyafi'i fi madhhabil jadidi ila annaha karrajuli la yasihu i'tikafuha illa fil masjid. Jumhur ulama berpendapat, terutama jumhur ulama berpendapat dan juga pendapatnya mazhab Syafi'i, bahwasanya tempat i'tikaf wanita itu sama seperti tempat i'tikafnya laki-laki, yaitu di mana? Di masjid. Cuma bedanya perempuan itu boleh i'tikaf di masjid ketika ada izin dari suaminya, yang kedua aman dari fitnah. Artinya tempat i'tikaf tersebut tidak ada bolong-bolongnya sehingga laki-laki bisa mengintip. Ya, wanita itu i'tikafnya sama seperti wanita di masjid. Wanita itu i'tikaf izin dari suaminya dan aman dari fitnah. Baik. Yang keberapa? Yang keberapa? Keenam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keenam, jika kita ingin beriktikaf
secara sempurna di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Kalau kita ingin i'tikaf secara sempurna, 10 hari terakhir bulan Ramadan full di masjid, tidak pulang-pulang, tidak keluar-keluar kecuali ada hajat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan, qala Asy-Syafi'i wa ashabu. Al-Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, mereka mengatakan, wa man arada al-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikafi fil ashri awakhir min Ramadan فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه. Bagi orang yang ingin i'tikaf, mencontoh Nabi SAW beriktikaf full 10 hari di malam terakhir, full 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaklah mereka masuk masjid sebelum matahari terbenam malam ke-21. Maknanya maghrib malam 21 sudah berada di masjid. Maghrib malam 21 sudah berada di masjid. Keluarnya kapan? Keluarnya sebelum maghrib malam hari raya. Ya, keluarnya malam hari raya. Setelah sholat maghrib baru pulang ke rumah. Atau yang lebih baiknya sholat hari raya di masjid tersebut. Kalau di masjid itu dilaksanakan sholat hari raya, atau pergi ke lapangan, artinya malam hari raya tetap beriktikaf di masjid. Setelah selesai sholat hari raya baru pulang ke rumah. Bisa, Pak? Itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Jadi kita masuk masjid kapan? Malam 21 sudah salat maghrib di masjid, sudah mulai i'tikaf. Sudah mulai i'tikaf. Keluarnya setelah salat maghrib malam hari raya. Keluar itu boleh. Yang lebih baiknya malam hari raya tetap beriktikaf di masjid. Kemudian solat hari raya. Setelah solat hari raya baru pulang ke rumah. Baru pulang ke rumah, baru pergi berlebaran. Bisa? Semoga Allah berikan kemudahan. Ya. Kalaupun tidak mampu untuk melakukan yang seperti ini, maka lakukan seperti kita sebutkan tadi. Setiap kali kita masuk masjid kita beriktikaf. Ya. Setiap kita masuk masjid kita iktikaf, atau ya kita masuk sebelum maghrib buka puasa di masjid, atau nanti keluarnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh baru pulang ke rumah. Ya, artinya sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, i'tikaf itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak dibatasi dengan zaman tertentu. Kalau kita ingin mencontoh Nabi SAW full i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, berarti kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tadi. Itu yang afdalnya. Kita tidak pulang-pulang ke rumah. Bahkan makruh bagi orang yang beriktikaf itu menjenguk orang sakit. Ya, makruh hukumnya. Menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah itu makruh hukumnya bagi orang yang beriktikaf. Karena tujuan dia iktikaf apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tidak ada orang yang mengantarkan jenazah. Ya, jadi cuman kita satu orang Islam misalnya. Atau ada 2 orang Islam.
Ya, meninggal yang satu, tidak ada antarkan jenazahnya. Kan kita wajib mengantarkan kan? Nah, itu baru wajib kita untuk mengantarkan jenazah orang tersebut. Ya, makruh hukumnya menjenguk orang sakit dan makruh hukumnya bagi orang beriktikaf untuk mengantarkan jenazah. Artinya kita iktikaf itu fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa yustahabbu lil mu'takifi an yashghala nafsahu bi ta'atillah. Disunahkan bagi orang yang beriktikaf itu memperbanyak melakukan amal ketaatan, memperbanyak solat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, salawat kepada Nabi. Kemudian perbanyak berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Bukan pindah warung kopi ke masjid, Pak. Saya lihat fenomena itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Bahkan malam nanti kamu bawa goreng pisang, malam nanti kamu bawa apa? Saya bawa kopi, kamu bawa teh. Itu warung kopi pindah ke masjid seperti itu. Rasulullah itu ketika iktikaf, beliau masuk tenda. Masuk tenda Rasulullah SAW. Ada kemah di dalam masjid. Rasulullah masuk ke dalam kemah itu. Artinya Rasulullah mengurangi interaksi dengan para sahabat. Padahal sahabat sangat butuh kepada Nabi. Butuh atau tidak? Butuh. Tapi Nabi tidak melayani para sahabat. Sehingga Nabi lebih fokus beribadah di kemah tersebut. Artinya Nabi SAW mengurangi interaksi dengan para sahabat Nabi SAW. Fokus untuk beribadah. Bukan pindah warung kopi ke masjid. Yang kita lihat seperti itu fenomena. Nanti malam kamu bawa tempe goreng, saya bawa pisang goreng. Kamu bawa apa? Kamu bawa pop mie. Bukan tidak boleh makan di masjid, silahkan makan. Tapi kalau porsi makan lebih banyak daripada porsi ibadah, itu hakikat iktikaf sudah tidak ada. Karena tadi kita sebutkan, hakikat tujuan iktikaf itu apa? Lebih fokus beribadah, mengurangi interaksi dengan manusia. Kalau porsi ngobrol itu lebih banyak daripada beribadah, porsi makan itu lebih banyak daripada beribadah kepada Allah, berarti hakikat iktikaf itu tidak tercapai. Bukan tidak boleh ngobrol, boleh silakan. Itu perkara mubah. Selama yang kita bicarakan itu bukan perkara yang diharamkan Allah, silakan. Bukan tidak boleh makan, makan itu perkara mubah. Selama yang kita makan itu bukan perkara yang haram, silakan. Nanti jangan sampai dikatakan saya mengatakan tidak boleh makan, tidak boleh ngobrol. Bukan tidak boleh, boleh silakan. Tidak masalah. Ya. Tetapi itu dikurangi. Gimana Bu? Om dah katakan ambil baju harum. Nyan astagfirullah, nyan suluk wah. Gimana? Hah? Gimana? Nyan nak lembu, tak mau lembu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Yang terakhir, tidak boleh memesan makanan melalui handphone ketika berada di masjid. Itu termasuk jual beli. Itu termasuk jual beli. Jadi misalnya ketika iktikaf kita habis pulsa. Lalu ada orang yang jual pulsa kawan kita. Tolong transfer pulsa ke saya, tidak boleh. Itu termasuk jual beli di masjid. Kalau ada orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, apa yang kita katakan? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan kepada transaksi yang kalian lakukan. Jadi dijaga. Jadi kalau misalnya bapak-bapak mau pesan mie, ya keluar dari masjid dulu, baru pesan mie pakai telepon.
Jangan pesan mie ketika berada di masjid. Itu termasuk transaksi jual beli. Dan itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Gimana? Di mana? Halaman masjid itu bagian daripada masjid. Luar apa ke? Luar apa ke? Ya. Semua bagian dari areal masjid ini, bagian disebut masjid. Yang sudah dipagar, itu semua adalah bagian daripada masjid. Jadi kalau misalnya di dalam masjid ini udah penuh iktikaf, kita ingin iktikaf di halaman masjid, bukan di teras, di halaman tempat sholat itu, sah iktikafnya? Sah, karena itu bagian daripada masjid. Jadi semua bagian yang sudah dipagar ini bagian daripada masjid yang tidak boleh kita melakukan transaksi di dalamnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Tentu lebih banyak lagi pembahasan-pembahasan iktikaf yang perlu kita bahas. Berhubung waktu, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.